Makin panas, istana serasa gempa. Kepulangan Habib Rizik Syihab dikhawatirkan memperkuat dan menggerakkan oposisi menggulingkan Jokowi. Sepertinya terlihat jelas ada yang panik, sehingga perintahkan TNI dan Polri bersiaga satu. Cuma seorang Habib Rizik. Bagaimana kalau ada 100 Habib Rizik? Istana serasa gempa. Imam besar bakal mendarat. 970 personel TNI Polri dikerahkan ke Bandara Suta. Sesuai jadwal, kepulangan Imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab akan kembali ke tanah air pada Senin 9 November 2020. Dijadwalkan Habib Rizik Syihab akan mendarat besok pada Selasa 10 November 2020. Mengelola bandara melakukan pengetatan pengamanan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengamanan bersama dilakukan oleh personel TNI, Polri, dan AFSEK. Insya Allah sudah dilakukan pengamanan, terang PLT Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Suta, Hairul Anwar. Dari keterangan Hairul, pihaknya menurunkan sebanyak 970 personel untuk mengamankan kepulangan Habib Rizik Syihab. Itu hanya dari personel AFSEK saja, belum termasuk tambahan dari personel TNI dan Polresta Bandara Suta. Jenderal Gatot, pemimpin harus rela menahan malu. Habib Rizik Syihab merupakan tokoh yang dinantikan kedatangannya. Ada seorang tokoh, diakui atau tidak, yang disambut kedatangannya. Perpisahannya mengharukan dan pertemuannya dinantikan. Jadi, mengapa pemerintah tidak ikut gembira atas kepulangan Habib Rizik? Mengapa pemimpin negara tidak ikut pada perasaan sukacita bangsa? Apa yang menghalanginya mengucapkan selamat datang kembali ke tanah air? Wahai Bapak Jokowi, pemimpin negara harus dewasa. Kita tidak akan bisa terus-menerus mempertahankan sisa-sisa dengki, padahal kita sedang mencari alasan untuk bersatu. Pemimpin harus ada kerelaan untuk menelan malu akibat kecerobohan masa lalu. Jadi, apa yang dirasakan istana? Kepulangan Habib Rizik Syihab dikhawatirkan memperkuat dan menggerakkan oposisi menggulingkan Jokowi. Imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab direncanakan pulang ke Indonesia setelah berada di Arab Saudi selama 3 tahun lebih. Kepulangannya diperkirakan memberi rasa was-was bagi sebagian publik. Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, selama di Indonesia, Rizik kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak jarang, pernyataannya menimbulkan polemik. Oleh karenanya, kepulangan Habib Rizik Syihab tentu membuat was-was bagi sebagian masyarakat. Apalagi jika Habib Rizik Syihab bergabung dengan kelompok oposisi, bisa berpotensi memperkuat kelompok mereka, katanya kepada Bisnis, Kamis 9 November. Dia menilai, sikap Rizik akan menjadi tambahan energi bagi oposisi. Kendati begitu, situasi ini juga akan menjadikan roda pemerintahan antara oposisi dan koalisi menjadi lebih seimbang. PA212 sempat menegaskan bahwa Habib Rizik tidak akan masuk dalam partai manapun sepulang dari Arab Saudi. Pun begitu, Karyono menyebut, kondisi itu tidak berdampak negatif jika paradigma oposisi diletakkan dalam kerangka memperkuat demokrasi dan memperbaiki bangsa ke depan. Namun, yang dikhawatirkan jika arah oposisi bergeser ke arah gerakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Inilah yang menjadi tantangan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ketakutan Jokowi digulingkan terlihat jelas. Dari duta besar yang terkesan menghalang-halangi, Mahfud MD yang banyak cakap, hingga bandara diturunkan 970 personel, Polri bergabung dengan TNI. Ditambah lagi dari pernyataan anggota DPD RI Jimli Asidiki. Ia memperingatkan Habib Rizik Syihab, berjuanglah secara resmi, jangan terus-terusan
memobilisasi massa di jalan. Emang apa salahnya demo? Bukankah negara kita demokrasi? Pernyataan Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Ma'arif yang menyebut Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab tidak akan masuk ke partai disayangkan anggota DPD RI Jimli Asidiki. Habib Rizik sendiri sudah mengumumkan akan tiba di tanah air pada Selasa dan disambut oleh banyak pendukungnya. Bahkan sampai ada yang datang dari Aceh. Setiba di Indonesia, Habib Rizik dipastikan tidak akan langsung masuk ke dalam partai, baik itu partai lama maupun partai berhaluan Islam baru seperti Partai Umat dan Partai Masyumi Reborn. Kenapa mesti ditolak kalau langsung jadi pemimpin partai? Ujar Jimli Asidiki dalam akun Twitter pribadinya. Ya Pak, kan pulang dulu, terus dilihat-lihat dulu yang mana yang paling cocok. Kepada Habib Rizik, Jimli menyarankan untuk berhenti melakukan aksi jalanan. Ia ingin kontribusi Habib Rizik Syihab kian nyata jika ikut dalam politik, sehingga bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan. Wahai Bapak Jimli, emangnya kalau sudah masuk ke partai, bisa menentukan kebijakan? Kita contohkan saja PKS. Dia tidak bisa menolak RUU Omnibus Law itu. Jimli terus menyindir Habib Rizik Syihab. Berjuanglah secara resmi, jangan terus-terusan memobilisasi massa di jalanan. Banyak mudaratnya, pesannya. Ia berharap Habib Rizik bisa bersatu dalam sebuah partai, kemudian melakukan konsolidasi dengan baik. Mantan ketua IJMI ini mengurai bahwa posisi partai Islam saat ini hanya PKB yang aman, sementara PKS, PAN, dan P3 terancam hilang oleh PBB, Gelora, Partai Umat, dan Partai Masyumi Reborn. Silahkan semua tokoh terkait saling buka diri dan saling rangkul. Kanalisasi aspirasi ini penting agar tidak terus-terusan meledak di jalanan. Pejabat pemerintah juga mesti arif, bukakan saluran. Bagaimana Bapak Jokowi? Apakah istana sekarang serasa gempa? Bagaimana menurut pendapat Anda?